Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aneka kehidupan, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapat rahmat setai-tainya dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dalam kesempatan kali ini, aneka kehidupan channel akan membahas tentang fadilah atau keutamaan dari puasa Senin Kamis, yaitu amalan yang rutin dikerjakan oleh Rasulullah. Adapun ada 12 fadilah ya, yang mana pada hari Senin dan Kamis itu pintu-pintu surga dibuka. Oleh karena itu semua hamba yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali jika terdapat permusuhan antara seseorang dengan saudaranya. Kemudian dikatakan, tahanlah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Adapun keutamaan dari puasa Senin Kamis ini adalah satu, mendapat gelar takwa. Siapapun yang ikhlas melaksanakan puasa sunnah, siapapun yang dengan ikhlas melaksanakan puasa sunnah termasuk puasa Senin dan Kamis serta mematuhi semua syarat, rukun dan ketentuannya akan diberikan gelar takwa. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan jalan yang mudah bagi hambanya yang memiliki ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 4 yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Yang kedua yaitu bau mulut yang harum. Rasulullah menjelaskan, semua amalan-amalan sesuai adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi, yang diambil dari hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, pahala berlipat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, demi keberadaannya yang menjaga nyawaku, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dia menahan nafsu dan menahan diri dari makanan dan minuman karena aku. Oleh karena itu puasa adalah hak milikku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Setiap kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali, kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Malik. Yang keempat yaitu memperoleh dua kegembiraan. Orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kebahagiaan itu datang pada dua waktu, yaitu saat berbuka puasa dan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang kelima yaitu surga royan bagi yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pintu khusus di surga yang disebut sebagai royan bagi mereka yang menjalankan puasa. Nabi Muhammad SAW mengabarkan hal ini dalam hadis. Dalam surga terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Royan, yang pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang akan masuk surga melalui pintu tersebut kecuali para orang yang berpuasa. Yang keenam yaitu menjadi amal yang tidak ada tandingannya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amal. Beliau menjawab, jalankanlah puasa, karena tidak ada amal yang sebanding dengannya. Yang ketujuh yaitu 5 perkara yang diberikan kepada umat Muhammad. Puasa adalah salah satu dari 5 hal yang diberikan kepada umat Muhammad dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Di antara hal tersebut adalah Allah memerintahkan malaikatnya untuk memohon ampun bagi orang-orang yang berpuasa, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Yang kedelapan yaitu puasa menghapus fitnah. Puasa termasuk di antara amalan yang mampu menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa-dosa kecil. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kesembilan yaitu zakat bagi tubuh.
Setiap anggota tubuh memiliki kewajiban zakatnya, dan zakat bagi tubuh adalah puasa. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap sesuatu memiliki zakatnya, dan zakat bagi tubuh adalah berpuasa. Selain itu, dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, puasa merupakan separuh dari kesabaran, dari hadis Ibnu Majah. Sedangkan yang 10 memberikan syafaat. Puasa memiliki kekuatan syafaat yang sama seperti Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makanan dan hawa nafsu di siang hari. Izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran akan berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan, maka keduanya, puasa dan Al-Quran, akhirnya memberikan syafaat kepada hamba tersebut, dari hadis riwayat Ahmad. Yang ke-11 dijauhkan dari api neraka. Orang yang berpuasa juga akan mendapatkan keistimewaan lain, yaitu perlindungan dari api neraka. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba yang berpuasa satu hari karena Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70.000 musim, dari hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu yang ke-12, mendapatkan cinta dari Allah. Puasa Senin Kamis adalah salah satu amal yang dapat melengkapi kewajiban-kewajiban agama. Selain itu, melaksanakan puasa sunnah juga dapat meningkatkan kedudukan seseorang menjadi wali Allah yang paling terkemuka. Demikianlah ada 12 keutamaan fadilah dari puasa Senin Kamis. Semoga kita bisa menjalankan puasa Sunan Kamis dengan istiqomah, karena puasa Senin Kamis itu bukan puasa yang ringan, karena tidak seperti puasa Ramadan, karena sifatnya sunnah. Juga kita puasa sendiri tanpa ada orang lain, yang seperti Ramadan secara massal semua wajib mengikuti menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi kalau puasa Senin Kamis itu harus punya tekad, niat, dan kemauan yang kuat untuk bisa menjalankan secara istiqomah. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa Senin Kamis dengan keikhlasan, dengan penuh niat yang kuat, sehingga bisa menjalannya dengan lancar. Demikian, sampai sekian dulu. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.